Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih kerjaan seorang nelayan sama petani teh itu bisa beda banget caranya? Ternyata jawabannya itu nggak cuma soal geografi loh. Kali ini kita bakal bongkar sebuah cara pandang yang unik banget dari Indonesia, yang nunjukin gimana lingkungan, keyakinan, dan semangat kerja itu saling nyambung dan akhirnya ngebentuk cara kita cari nafkah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi ada satu keyakinan inti nih yang jadi pegangan. Rezeki itu nggak cuma nunggu di satu tempat. Nggak, rezeki itu disebar ke seluruh penjuru bumi. Dan ini sebetulnya kayak undangan buat kita semua, buat bergerak, buat menjelajah, buat ngejemput rezeki itu. Dan ini tuh bukan cuma omongan filosofis aja, tapi ada dasarnya. Landasan spiritualnya kuat. Ayat ini intinya ngasih tahu kita, hey, jangan diam aja. Begitu ibadah selesai, ayo bertebaranlah di muka bumi. Bergerak. Cari karunia yang udah disiapin di luar sana. Nah, di titik inilah keyakinan tadi ketemu sama sains. Konsep kuncinya itu satu, adaptasi. Ini bukan cuma soal gimana caranya survive ya, tapi lebih ke gimana kita sebagai manusia pinter-pinter nyesuaiin cara kerja kita sama apa yang disediain alam di sekitar. Nah, inilah yang bikin jenis pekerjaan jadi macam-macam, yang bakal kita lihat bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari pinggir laut, dari pesisir. Coba deh bayangin. Panasnya matahari, angin laut yang bawa rasa asin, terus hamparan pasir. Kondisi yang unik kayak gini udah pasti bakal ngebentuk jenis-jenis pekerjaan yang juga ya spesifik banget. Dan ya jelas semua kerjaan di sini pusatnya ya laut. Mulai dari yang manfaatin isinya, kayak nelayan atau petani rumput laut, terus yang manfaatin sifatnya, contohnya petani garam yang butuh panas matahari buat nguapin air laut, sampai yang manfaatin sisa-sisanya, kayak pengrajin kerang. Pokoknya laut itu sumber segalanya di sini. Nah, di sini nih, nilai spiritualnya masuk lagi. Coba bayangin seorang nelayan deh. Tiap hari dia pergi ke laut lepas yang, ya kita tahu kan, penuh ketidakpastian. Tindakan ini dasarnya adalah konsep tawakal. Apa itu? Ini tuh rasa percaya dan pasrah total sama Tuhan. Percaya kalau rezeki itu udah dijamin. Tapi ini bukan pasrah yang pasif ya, ini keyakinan yang justru jadi pendorong buat berani bertindak. Tapi ternyata nyari rezeki itu nggak bisa sembarangan loh, ada tanggung jawab buat ngejaganya. Jadi ditekankan banget soal etika lingkungan di sini. Cara-cara ngerusak kayak pakai bom ikan gitu, itu dilarang keras. Kenapa? Karena itu dianggap fasad fil ard atau kerusakan di muka bumi. Intinya, sumber kehidupan kita itu ya harus kita lindungi bareng-bareng. Oke, sekarang kita tinggalin pantai dulu ya. Kita geser lebih ke dalam, ke daerah dataran rendah. Nah, ini wilayah yang biasanya datar, tanahnya subur, dan karena aksesnya gampang, sering banget jadi pusat penduduk dan juga perdagangan. Nah, kombinasi antara tanah subur sama akses yang gampang ini, langsung bikin jenis pekerjaannya jadi macam-macam. Tanah yang datar itu kan cocok banget buat pertanian gede-gedean kayak sawah padi atau peternakan. Di sisi lain, karena transportasinya lancar, muncullah pusat dagang dan industri. Nah, ini butuh macam-macam pekerja, mulai dari buruh pabrik sampai pengusaha. Di sini, dagang itu bukan cuma soal jual beli loh. Itu profesi yang terhormat. Bahkan nih, kita diingatkan lagi kalau Nabi Muhammad SAW itu dulunya juga seorang pedagang hebat, seorang tajir. Ini nunjukin kalau bisnis, asal jujur, itu adalah jalan yang mulia. Entah kamu pedagang, petani, atau karyawan kantor, ada satu semangat kerja yang nyambungin semuanya, namanya itkan. Gampangnya, ini tuh soal profesionalisme total, kerja sungguh-sungguh sepenuh hati. Bukan karena dilihatin atasan, tapi karena sadar kalau ada yang ngawasin terus, yaitu Tuhan. Nah, ini yang mengubah kerjaan jadi bukti integritas diri. Oke, perjalanan kita lanjut lagi ya. Sekarang kita naik ke dataran tinggi, daerah pegunungan. Udaranya sejuk, kontur tanahnya juga beda banget. Nah, lingkungan kayak gini, lagi-lagi, nuntut adaptasi yang beda juga. Udara sejuk di sini tuh pas banget buat tanaman-tanaman tertentu. Kayak teh, kopi, stroberi, atau sayuran kayak wortel dan kol. Makanya pertanian di sini fokusnya lebih ke perkebunan. Terus, ada lagi nih, pemandangannya kan bagus banget ya. Nah, dari situ otomatis muncul industri pariwisata. Jadi ada kerjaan baru, jadi guide, nyewain villa, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya nanam di lereng gunung yang miring gitu? Nah, disinilah pintarnya manusia ketemu sama alam. Mereka bikin yang namanya teras ring, atau sawah yang dibikin bertingkat-tingkat kayak tangga. Ini inovasi yang cerdas banget. Bukan cuma bikin mereka bisa nanam di tempat yang kayaknya mustahil, tapi sekaligus juga bisa mencegah erosi tanah. Keren kan? Dan di sini, bertani itu nilainya lebih dari sekedar kerjaan biasa. Ini dianggap kayak tindakan amal yang efeknya jangka panjang.
Ada sebuah hadis yang ngajarin kalau setiap tanaman yang kita tanam, terus hasilnya dimakan sama makhluk lain, mau itu burung, hewan, atau manusia, itu nilainya jadi sedekah buat yang nanam. Jadi cangkul dan benih itu bisa jadi alat ibadah yang pahalanya ngalir terus. Oke, kita udah jalan-jalan ke 3 wilayah yang beda-beda ya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Kita lihat nilai-nilai universal soal kerjaan itu sendiri. Nilai-nilai yang berlaku dimanapun kita tinggal. Coba deh kita bandingin ritme kerja di desa sama di kota. Beda banget kan? Kalau di desa, hidup itu ngikutin ritme alam. Kapan musim tanam, kapan musim panen, dan semangat kebersamaannya, gotong royongnya, kuat banget. Nah, kalau di kota, ritmenya beda lagi. Ditentuin sama jam kantor, jam kerja industri, udah nggak tergantung musim. Dan fokusnya lebih ke skill individu, ke jasa. Ada satu kutipan yang nusuk banget nih soal pentingnya usaha. Ini dari Khalifah Umar bin Khattab, yang waktu itu sebetulnya lagi nyindir orang-orang yang cuma berdoa doang tapi nggak mau gerak, nggak mau kerja. Pesannya jelas banget, langit itu nggak bakal nurunin hujan emas dan perak. Rezeki itu harus dijemput, bukan cuma ditungguin. Dan pandangan ini makin nguatin lagi kalau kerja itu punya martabat. Tujuannya itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi supaya kita bisa mandiri, dan, yang lebih penting, bisa ada di posisi buat bantu orang lain. Dengan bekerja, kita bisa jadi tangan di atas, yang memberi. Dan itu posisi yang jauh lebih mulia. Dan inilah puncaknya. Goal utamanya dari semua kerja keras ini ternyata bukan buat numpuk harta, tapi buat nyari berkah. Ini pergeseran mindset yang penting banget. Dari soal jumlah ke soal kualitas. Jadi menurut pandangan ini, penghasilan yang halal, yang cukup, walaupun mungkin nggak banyak, itu jauh lebih berharga daripada duit banyak, tapi didapat dari cara yang nggak bener. Nah, kita barusan lihat kan gimana lingkungan fisik itu benar-benar ngebentuk cara kita kerja. Ini bawa kita ke satu pertanyaan terakhir nih buat zaman kita sekarang. Di era digital kayak sekarang, di mana kerja bisa dari mana aja, apakah lokasi, apakah geografi, apakah dunia di luar jendela kita itu masih sepenting dulu dalam menentuin kerjaan kita? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng.